Saiki wae sapa kalian nani ing sira khairun kebaikan yasirun kang sikit para tandur. Mongko aja ningali sapa sira ila syukri maring ciwike khair. Wa ngurlan karena sapa sira laman maredat rozak kang awet rezeki sapa man ing sira. Wa ila sapa kalian nani kae sira baliyatun coba. Wala tashkuni mongko aja wadul waktu saka sira ing ingsun ila khalqi maring makhluk ingsun kamala asku kaya ora dene waktu sapa ingsun kae sira ila malaikat maring malaikat ingsun ila syarika ari karane munggah sapa sira ila yen maring ila saudat dengan munggah dene sapa masabika Allah nasir menen. Jadi Nabi Musa itu nanti didhawuhi Gusti Allah, apabila engkau berarti dawuh Nabi ke Nabi Musa berarti kita juga, ini maksudnya nonton. Apabila engkau melakukan dosa kecil, ya, apabila engkau melakukan dosa kecil, jangan melihat dosanya. Jika engkau melakukan dosa kecil, jangan melihat dosanya, tapi lihatlah engkau melakukan dosa kepada siapa, yaitu kepada Allah dan yang Maha Agung. Nah, dosa kecil kan banyak, kayak ngetik sandalnya kontoni, rasa-rasa, itu dosa kecil. Ya, kalau kamu sedang menyalahkan jani, gawe dulu hati dengan jani, itu dosa-dosa kecil. Tapi pesan Gusti Allah jangan melihat dosanya jangan. Tapi lihatlah kita itu melakukan dosa kecil sama dosa besar sama-sama durhaka kepada Allah. Adalah Allah zat yang Maha Agung. Sebaliknya kalau kamu mendapatkan kebaikan yang kecil, jangan lihat kebaikannya, tapi lihatlah siapa yang memberi. Sehingga kalau kita saya misalkan iseng nuntut, kan ini hal yang remeh loh. Iseng nuntut terus langsung alhamdulillah. Nah kita suruh wahai loh, anjing kita dirus alhamdulillah. Supaya kita ingat semua yang itu Gusti Allah. Padahal baik kan harus pilih. Bisa makan, kadang-kadang kita kan nggak melihat kebaikannya. Kayak Anas makan harus. Padahal makan itu sesuatu yang paling pokok. Orang misalkan, orang punya Alfa, punya rumah 5, punya uang miliaran. Kalau dia nggak bisa makan, mati. Dan makan sebenarnya yang paling besar, lebih besar dari mobil. Nah, kita kan menganggapnya kecil. Tapi kalau kita menganggap bahwa itu pemberian Allah, itu akan menjadi luar biasa. Menjadi hal yang besar untuk kita syukuri. Sebagaimana dosa itu kalau kita menganggapnya kita berdosa kepada Allah, maka kita tidak berani untuk melakukan dosa lagi. Dalam satu hadis sudah dijelaskan, la sobirota, la kabirota mal istighfar, wala sobirota mal istimror. Jadi tidak ada dosa besar apabila kita mau beristighfar. Artinya apa? Dosa apapun yang kita lakukan, kalau kita taubat, itu akan diampuni oleh Allah. Tapi untuk bisa taubat, kita harus mengingat bahwa Allah Maha Agung. Meskipun kita dosa kecil, tapi dosanya kan ke Gusti Allah yang Maha Agung. Sehingga kita bisa istighfar, bisa taubat. Tapi kalau kita nggak menyadari dosa yang biasa, wah itu bahaya. Terus wala kabirota ma'al istimror, tidak ada dosa kecil-kecil kalau diterus-teruskan, terus-terus itu menjadi dosa besar. Yang kalau misalkan ngeten pun, dengan gue bojo cerewet tapi api, sampai mari adus aduk bersekane bojone kan cerewet, sandal sang den-den, setelah makan dibiarkan begitu saja, kadang kotor gak mau nyapu. Itu kalau sudah terus-menerus, istri itu jibok kan, akhirnya keluar semua itu. Iya tak? Nah, saya dulu pengalaman. Akhirnya waktu kabeh. Itu sampai gak kuat ngempok. Itu kan aslinya hal-hal kecil tapi dilakukan terus-menerus dan banyak.
Gusti Allah ini sampai ngelakuin dosa cilik terus menerus, misalkan Allah ngentit sandal atau ngentit kolome tonggo terus menerus, iya Gusti Allah ya jangan dosa gede itu pegel aja. Nah maka jangan sampai kita ini terus menerus untuk melakukan dosa kecil. Nah sekarang bahasanya dosa itu apa? Dalam Al-Qaid Nawawi itu luput. Kesalahan itu adalah sesuatu yang apabila orang lain tahu kita menjadi malu. Itu dosa. Itu antara dosa kita dengan Allah. Dosa kalau misalkan apa yang kita lakukan orang lain kita menjadi malu kalau dilihat orang, itu berarti kelulusan kita dengan Allah. Segera berbanyak istighfar. Kalau ada hak ada, segera kembalikan. Kadang-kadang kita bingung dosa. Di samping dosa itu aturan syariat sudah jelas. Kalau sudah jelas-jelas al-halal bayyinun wal haram bayyin. Wa ma bainahuma ya masuk tadi. Masuk tadi. Nggih. Sampai beli apa misalkan ning kono atau kono yang duwe demenan yo. Nek konangan wong liya kan awake dhewe akhire gak penak. Yo isi di macam-macam berarti gak benar. Gak benar. Karena hati kecil itu tidak bohong. Hati kecil itu tidak bohong. Sehingga kadang sampai Gusti Allah Kanjeng Nabi itu lek ana masalah istaftik qalban. Kamu minta fatwalah kepada hatimu. Sehingga kita harus berpikir dengan jernih di angan-angan menurut hati kecil itu akil atau enggak. Bisa jadi benar atau enggak. Kalau misalnya kecil ngomong ya berarti enggak. Karena istaftik qalban kita menuju untuk meminta fatwa kepada hati. Nah hati seorang mukmin itu yang sudah bersih, apalagi bersih dari dosa itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain itu juga bisa. Saya tambah lagi. Terus kemudian ini yang kedua, yang ketiga, apabila terkena cobaan dari Allah, janganlah engkau wadul yang makhluknya Allah. Sebagaimana Allah itu kalau melihat dosa itu dia nggak cerita-cerita di malaikat. Gusti Allah lihat roh dosa ini sampai juga cerita-cerita malaikat. Roh hatinya sampean yang welek misalkan seudon macam-macam juga cerita di malaikat. Maka jangan sampai kalau kita kena musibah dia coba wadul yang makhluk. Tapi ini waktu batasan. Kalau misalkan kita wadul yang makhluk tapi hati tetap ridho itu enggak wadul, itu masih tidak masalah. Misalkan mari kecelakaan terus cerita rono tapi hati wis ridho memang bisa memberi ini tapi meskipun cerita tapi tidak memberkah itu tidak masalah. Tapi lebih cerita tetap pengiran keadil susah aku ngomong aku sing kena hukum. Nah itu gak berarti belum terima. Berarti masih wadul masih wadul itu gak ambil sama-sama. Karena begini, ini logika saja. Diri kita misalkan menginginkan sesuatu, uang, harta atau apa, itu kadang kita kan kesulitan. Dan terus untuk diri kita aja kesulitan. Apalagi kok terus wadul ke orang lain, sedangkan orang lain supaya membantu kita. Lo gak mungkin lah. Logikanya kan seperti itu. Kita jangan menginginkan sesuatu untuk diri kita saja kesulitan, apalagi wadulnya orang lain yang orang lain ingin memenuhi kebutuhan untuk kita. Padahal dia mendahulukan kebutuhannya sendiri. Logikanya seperti itu. Sehingga apa? Sehingga sebenarnya yang bisa memenuhi kebutuhan kita, yang bisa memberikan kita nikmat hanya Allah. Sehingga wadul itu nggak boleh menunggu. Bukan hanya wadul atau sembarang, minta tolong kepada selain Allah itu hakikatnya nggak boleh dia di situ kalau kita memahami. Wong dia sendiri untuk bernafas saja itu butuh pertolongan Allah. Mana bisa dia menolong saya? Logikanya seperti itu. Secara tauhid itu gitu. Nah sehingga apa? Sehingga sebenarnya masalah apapun itu kalau kita mintakan kepada Allah itu akan beres. Nah, tapi kan kadang-kadang awal dia luput. Kita itu terlalu menggunakan akal. Memang settingan arus globalisasi bahasa itu yang memang kita dibikin supaya masuk akal hati.
supaya masyarakat. Tapi sebenarnya dohirnya dunia ini itu awal dewi tetap gumantung dengan Gusti Allah itu beres-beres. Dalam sisi beres itu tidak akan bisa yang menjadikan kita pikiran sumpah, sibuk, dan duit-duit akhirnya macam-macam. Enggak. Kalau hati kita tetap minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tetapi orang yang hatinya itu gumantung dengan Gusti Allah itu sedikit. Oke, luput gitu. Apalagi itu senang terus luput gitu. Susah ya Allah. Tapi mas kadung itu nikmat rokok sapak. Lu alih ke Allah ngopi rokokan. Allah merokok nah selang kok. Kan ini. Tapi itu sampai duwe ning pamit itu ya Allah. Ini kan sifatnya manusia indah masalah syahru jazua wa indah masalah khairu madai. Manusia kan seperti itu. Makanya Gusti Allah itu kadang ning gawe ning awake dhewe kadang yo kepenak, kadang gak penak. Hakikatnya apa hakikatnya beda ning Gusti Allah aja. Sampai nek gak enak ya beda ning Gusti Allah, nek penak itu tapi masalahnya kan ini pas gak penak kok. Jadi penak gak ini. Ya kok karo ning bojo ning ya wis penak wis lali. Susah kelainan dulu deh gitu. Untuk pelampiasan sangat santai ya ibu menurut ya kan makanya apa namanya kita itu kalau makanya segini suami istri suami istri kan seperti baterai perahu ya jadi Isa itu bareng ngadep yang tidak itu bareng ojo dewi makanya nek bunyi atau kayak apa tangi itu bojone dibuka salah dibukai enggak sampai bangun masalah pikirannya yang lain dan maksud saya ya menghadap kepada Allah itu ya bareng ngerenah nih anak itu ya bareng karena kadang karena dewi itu tidak kepentingan. Nah jadi seperti itu. Nah nanti kalau sudah sesuatu kalau songgo bareng itu kan menjadi ringan. Apa-apa itu dimusyawarahkan akhirnya menjadi ringan semuanya. Sekarang dari Khatim Al-Asom. Jadi ini makalah dari Khatim Al-Asom. Khatim itu jenenge asli Khatim Al-Asom itu budak. Kenapa disenangi Khatim Al-Asom? Sebenarnya dia nggak budak. Itu sangat dia ulama tasawuf benar. Khatim itu kan punya toko gitu ya. Punya toko, ada perempuan. Khatim itu alim. Pas belanja di toko, dia juga ingin tanya sesuatu kepada Khatim. Nah, si perempuan itu sampainya Khatim itu ngentut buanter. Itu malu kan perempuan itu. Ngentut buanter malu terus kemudian dia ngomong kepada Khatim Al-Asom tanya sesuatu. Saking hebatnya Khatim itu menjaga perasaan perempuan itu ditanya ngomongnya banter itu ngomong apa? Pura-pura tuli. Sehingga si perempuan tadi berarti mau aku ngentut gak krungu. Padahal krungu Khatim. Akhirnya dibuang terus baru kemudian Khatim bahas sudah dijawab. Sebenarnya Khatim itu enggak tidak, tapi hanya menjaga perasaan orang lain supaya tidak enak. Itu luar biasa Khatim. Nah ke istri yang ngono ya. Bukan hanya itu, Kanjeng Nabi itu juga. Saya pernah cerita di sini. Kanjeng Nabi itu pernah dikasih buah anggur tapi wecut. Dikasih wong Badui anggur wecut. Tapi kalau Kanjeng Nabi uangan dewi. Sebelah sahabat Umar, Abu Bakar, Utsman itu wis gendeng ya. Kanjeng Nabi pakai mak dinteknya dewi. Itu dipuang Kanjeng Nabi dengan merasa mimi yang nikmat itu. Setelah orang ini habis, Badui itu keluar, itu protes. Kanjeng Nabi kok dinteknya dewi sampean itu. Ya apa? Jadi teman-teman biasa padahal Kanjeng Nabi itu digeser, makan sitok geser. Ya Kanjeng Nabi ngomong.
Makanya kan jajan geser. Jadi budaya Kanjeng Nabi dan para sahabat. Apa jajan Nabi? Sampai ngerti yo, anggur itu pecuk. Iki kalau ditawani sampai ya, Umar apalagi Umar ya, mangan, wah kecut. Bagaimana perasaan orang Arab yang memberi tadi? Itu Kanjeng Nabi sampai menjaga perasaan orang lain itu kayak penuh. Itu Kanjeng Nabi. Luar biasa apa yang Kanjeng Nabi. Masya Allah, kita bisa niru itu hebat. Lirik. Lirik ngono koncone sampean pasti oke, wis tak jamin. Iso jawaban pasti oke. Makanya omongnya dijaga, perbuatannya dijaga kan nanti seperti itu. Sehingga kalau bisa itu ya serawung ya kayak gitu. Jadi begini, resepnya itu jangan kita coba menjadi orang lain. Nah, ini sering saya sampaikan. Jadi coba kita berpikir kalau saya menjadi si A itu bagaimana? Nah, itu nanti akan ketemu. Misalkan sampai melihat contohnya sampai kayak di misalkan seperti dibully terus sama istrinya. Misalkan kayak dibully terus sama istrinya. Kalau kita mau menyalahi benar, dia melakukan seperti itu, misalkan karena ada alasan bojone itu lebih dibantah, misalkan akhirnya dia scoring atau sebagainya. Itu kan kita tahu hasilnya merasakan. Kalau misalkan saya di posisi dia, mungkin dia juga diam. Akhirnya kesimpulannya seperti itu. Artinya apa? Artinya setiap orang yang dilakukan itu pasti mempunyai perspektif. Perspektif itu sudut pandang, alasan itu pasti. Sehingga setiap orang punya alasan yang berbeda untuk melakukan sesuatu yang berbeda pula. Kita tidak bisa memaksakan. Sama. Semua itu harusnya sholat malam semua. Tidak bisa. Kadang sholat malam itu nggak iso, kadang iso harus tidur. Pada intinya seperti perkumpulan juga begitu, tidak harus sama. Wong rokok itu bisa ceritakan malah. Aku jajal ngelitik, aku jajal si Samsung kan ngono malah. Kan malah enak. Jajal padahal enggak itu kan malah lumayan. Aneh aja saya. Jadi kalau dia harus mengurangi rokok susah. Iya ngurangi wae kanca, ngurangi wae tonggo. Jadi itu itu sama tidak oke. Seru kepatan. Ya pun nonton lawan manfaat al-fatihah. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.